Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih berkumpul bersama. Semoga Allah SWT memberikan kita semua barokah dan rahmatnya di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga kita senantiasa dijadikan Allah SWT manusia-manusia yang bertakwa kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan dijauhkan kita daripada manusia khasirin atau manusia yang merugi. Saya ingatkan sekali lagi, pembayaran zakat terakhir hari Senin, karena kita akan secepatnya mengirimkan ke Indonesia. Kedua, saya ingatkan nanti malam dari jam 3 sampai jam 4 kita akan mengadakan sholat tahajud dan musabah. Mohon perhatiannya, yang pertama, tidak ada mobil di driveway dikosongin, dan mohon juga bantuan Bapak Ibu sekalian untuk menjaga ketertiban dan kebersihan, terutama waktu sahur dan setelah witir nanti. Mohon dijaga supaya tertib, jangan sampai tetangga kita terganggu dengan ibadah kita. Juga bapak-bapak sekalian, mohon jangan berkumpul di belakang atau di depan waktu jam 3 atau jam 4. Setelah kita makan, kita akan kembali ke tempat ini untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Insyaallah Ustaz akan kembali bersama kita sampai dengan jam 10.50 atau 10 menit sebelum jam 11 dengan judul Light of Ramadan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dan juga dapat menjalankan dalam kehidupan kita sehari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak jamaah semua Masjid At-Tahir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan rangkaian daripada salat maghrib, salat isya, tarawih, dan juga tadi kita menyaksikan bagaimana anak-anak kita yang telah bermusabaqah fastabiqul khairat mendapatkan hadiah. Dan ternyata bapak ibunya juga setelah itu diajak musabaqah. Ya, bermusabaqah di dalam rangka melakukan kebaikan yang mudah-mudahan membuat Allahnya ridho dengan kita. Karena ada 4 tingkatan nikmat atau rezeki
yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Ada level rezeki atau nikmat yang paling bawah itu adalah yang disebut dengan al-maliyah. Apa Bapak Ibu? Al-maliyah, yaitu harta benda. Ternyata harta benda itu, ini versi Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir, itu adalah merupakan level nikmat atau rezeki yang paling bawah. Di atas daripada al-maliyah, yaitu adalah al-afiyah. Apa Bapak Ibu? Al-afiyah, yaitu kesehatan. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir hari ini juga dikaruniakan harta benda yang baik, insya Allah sehat wal-afiyah. Tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada nikmat yang lebih utama lagi di atas itu. Namanya adalah solihul abna. Solihul abna. Yaitu punya anak-anak yang solih dan solehah. Makanya kalau kita hari ini alhamdulillah tadi ada anak-anak kita yang menjadi imam di rakaat-rakaat akhir. Selama dia sudah baligh, dia kemudian bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, nggak apa-apa. Soalnya kemarin ada di satu daerah, Ustaz, ini anaknya sudah hafal 2 juz, bahkan 3 juz. Oh, saya bilang, ya silakan. Tapi pas begitu lihat, saya pengen tanya dulu, sudah baligh atau belum? Ya, karena kalau belum baligh, sementara di belakangnya banyak yang sudah dewasa, maka tentu ini harus dipertimbangkan. Karena di dalam kita mendorong sesuatu juga harus benar caranya. Bukan hanya baik niatnya, tapi juga harus benar caranya. Karena kalau sudah baik niatnya, tulus, ikhlas karena Allah, dan kemudian benar caranya, maka niscaya insya Allah inilah yang akan menghadirkan keberhasilan. Maka termasuk ketika bicara solihul abna, dia punya harta, punya sehat, tapi kalau anak-anaknya, mohon maaf, disuruh sholat susah, ketika ngobrol sama orang tua banyak ngebohong ngelesnya, dan kemudian bahkan kalau diajak untuk kebaikan itu rasanya, oh dia nggak mau. Maka kira-kira bagi seorang orang tua itu kebahagiaan atau kesedihan? Dan kesedihan yang paling sedih adalah ketika orang tua itu wafat, tapi anaknya tidak bisa mendoakan orang tua. Maka satu kebahagiaan kalau kita punya anak-anak yang soleh, dan alhamdulillah di komunitas kita, di Los Angeles ini alhamdulillah, kita memberikan panggung kepada anak-anak kita, agar mereka satu waktu akan menjadi leaders kita. Kalau mereka nggak pernah dikasih kesempatan, opportunity, maka bukan tidak mungkin mereka akan menjadi leaders mungkin di tempat lain. Dan kita bersyukur, bukan berarti kita asobiah ya. Hati-hati dengan virus yang bisa merusak ukhuwah. Itu ada 4 virus Bapak Ibu. Yang pertama adalah virus anania. Apa? Anania. Anania itu apa? Aku sentris. Wah, bahasanya ini aku ini pokoknya yang paling wow, paling oke. Nah, kalau sudah anania itu yang namanya Korun, yang namanya Fir'aun, yang namanya Amroha, bahkan namanya Azazil, itu kelompoknya di situ. Merasa dirinya itu yang paling baik di antaranya. Selfish. Di atas anania ada namanya Nasabiyah. Oh, saya ini keturunan darah biru. Ya. Padahal kalau dia luka, kira-kira tersoret darahnya warnanya merah apa biru? Maka jangan sampai kita merasa terlalu bangga, oh saya ini keturunan ini. Tapi keturunan yang paling mulia itu adalah keturunan dari Abdullah. Keturunan dari seorang hamba Allah. Ada lagi di atas nasabiyah itu, apa yang disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatisme golongan, kelompok. Wah, kalau bukan dari kelompok saya, bukan dari ormas saya, bukan dari parpol saya, maka saya nggak mau dengerin. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu? Di sini atau di Indonesia? Atau dua-duanya? Jangan sampai kelompok saya ini paling baik kok. Kelompok yang lain apa itu? Nah, itu yang akan memecah ukhuwah. Maka termasuk yang terakhir adalah mazhabiyah. Apa Bapak Ibu? Mazhabiyah. Ya. Makanya kita di sini mau yang dia pakai kunut silahkan, yang nggak pakai kunut juga silahkan. Yang doanya jahar silahkan, yang doanya sir juga. Yang penting kita nggak ributin yang sholat. Kenapa yang sholat diributin, tapi yang nggak sholat nggak diributin? Betul? Betul Bapak? Apa tidak Bapak Ibu?
Maka apalagi kita juga belajarnya, ya katakanlah secara disiplin ilmu mazhab, kita juga masih jauh. Maka oleh karenanya, kita berharap kita bisa bertoleransi terhadap yang berbeda, dan kita bisa bersama dalam keadaan yang kita sepakati. Maka termasuk kayak kita insya Allah di sini tarawihnya nikmat, nggak buru-buru. Walaupun malam ini ada request kalau bisa juz amma aja. Saya nggak tahu ini ya, tapi bocorannya sudah sampai ke saya. Ya nggak apa-apa sih juz amma, asal dimulainya dari amma yatasaalun. Tapi nggak apa-apa, kata tadi acaranya cukup padat, ibu bapak ada yang mungkin nggak langsung itikaf, ada yang harus pulang dulu, nggak apa-apa. Setelah pulang nanti jam 2 balik lagi boleh. Karena insya Allah malam ini kita optimalkan. Dan kita pengen enjoyful in this night. Walaupun jam segini mungkin bahasanya, tadinya udah mulai agak ngantuk-ngantuk ya. Tapi insya Allah setelah dari sini kan keluar, ngelihat di belakang masih banyak makanan, makan lagi nggak apa-apa. Ya. Halal insya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nikmat yang paling tinggi di antara semua tadi, baik itu al-maliyah, kemudian al-afiyah, kemudian salihul abna, maka yang paling tinggi itu apa? Ridallahi ta'ala. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada nikmat yang paling nikmat selain Allahnya ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka inilah yang tadi kita kaitkan dengan Ramadan, bagaimana kita menemukan cahaya hati kita di Ramadan. Start with Ramadan vibes. Ramadan, rahmah, maghfirah, di'fun amal, ulfatun, ni'mah. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu. Yuftahu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, serta setan-setan dibunuh. Pengen nggak kita dapetin surga Bapak Ibu? Pengen nggak kita masuk surga? Yang pengen masuk surga angkat tangan bilang saya. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Yang siap berangkat sekarang angkat tangan bilang saya. Masya Allah. Ini Masya Allah, Masya Allah. Udah ridho ya, suami udah ridho ya. Jadi kenapa? Karena yang namanya surga itu kan diinginkan, betul nggak Bapak Ibu? Ya karena kalau kita udah masuk surga itu insya Allah ukurannya sukses. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah mereka orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Maka kita hari ini berhasil di dalam ukuran dunia, selama kemudian nggak masuk surga, walaupun tujuan kita di akhirat bukan masuk surga, tapi pengen dapat ridhonya pemilik surga, maka kita belum bisa memastikan kita betul-betul sukses dan berhasil. Makanya jalan menuju surga itu sedikit apa banyak Bapak Ibu? Banyak jalan menuju surga. Salah satunya, ya alhamdulillah, sedekah satu jalan, nuntut ilmu satu jalan, berbuat baik satu jalan, ibadah satu jalan. Ini banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya joyful of Ramadan kita ini harusnya menghadirkan bagaimana kenikmatan dan kebahagiaan saat kita di Ramadan, betul nggak Bapak Ibu? Bahkan disebutkan lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka mereka gembira. Tadi kita buka puasa senang nggak Bapak Ibu? Masya Allah. Begitu saking senangnya, ya kadang-kadang kita itu buka puasa apa makan malam ya.
Padahal kalau kita lihat Nabi itu kan buka puasa sekedar aja ya. Nah, tapi kalau kita kayaknya susah untuk sekedar ya kan. Maka tadi disampaikan kalau di masjid-masjid lain one box enough. Kalau kita one plate is not enough. Sometimes in one plate there's a lot of variance in there. Dan akhirnya kadang-kadang sholatnya berat. Tapi kalau lihat yang kayak begini, insya Allah kelihatan nggak ada yang berat rasanya wajah-wajahnya. Nggak ada yang tertarik sama gaya gravitasi, betul apa enggak? Masya Allah. Dan kita pengen nggak menyebarkan energi positif ini ke sekeliling kita, Bapak Ibu? Siap, Bapak Ibu? Coba angkat tangan kanannya. Coba angkat tangan kanannya. Ya, oke. Boleh angkat tangan kanannya, Bapak Ibu? Ya. Terima kasih. Nah, nanti saya akan minta, kita asumsikan kita akan menebarkan energi positif kepada sekeliling kita, ya. Dan kita asumsikan bahwa ketika kita menebarkan energi positif itu, kita sambil sebagaimana circle-nya ketika kita berada di Ka'bah, makin lama makin lebar, makin lama makin cepat, makin lama makin lama makin lebar. Bisa ya? Oke? Oke. Dan nanti di tengah jalan saya minta Bapak Ibu melakukan aba-aba yang saya mintakan. Siap? Oke, boleh angkat tangan kanannya? Sekarang kita niatkan tebarkan energi positif seluas-luasnya kepada rekan-rekan yang ada di sekeliling kita, jamaah yang di sekeliling kita. Makin lama, makin lebar, makin lama, makin cepat, makin lama, makin lebar, makin lama, makin cepat. Sekarang letakkan tangan kanan kita di dagu kita. Dagu, dagu. Ya, dagu. Allah, Allah, Allah. Ini mungkin sudah kelamaan di Amerika ya. So, the difference antara dagu sama dahi ternyata susah. Iya. Jadi dagu di mana dagu? Terus kenapa tangannya di sini? Ini jangan-jangan pandangannya mungkin ke depan, telinganya juga mungkin mendengarkan, tapi sebenarnya pikirannya sedang traveling ke satu tempat. Siap. Nah makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita nggak bahagia dengan Ramadan itu? Bahkan di dalam Ramadan itu disebutkan apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini pernah diminta sama Nabi Musa. Ya Rabb, biarkan untuk malam Al-Qadar itu untuk umatku. La. Wahai Musa, ini untuk kekasihku dan umatnya. Makanya kita tuh seneng nggak jadi umat Nabi? Seneng nggak kita dikasih kesempatan bisa dapat Lailatul Qadar? Pengen nggak Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar? Pengen nggak? Coba yang pengen angkat tangan bilang saya. Siapa yang pengen punya niat bisa dapetin Lailatul Qadar Ramadan tahun ini, angkat tangan bilang saya. Pengen aja apa pengen banget? Yang pengen banget angkat tangan bilang saya. Oke. Sekarang saya pengen kasih tahu. Ada satu materi menarik dari Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang wafat 2004 kemarin ya. Seorang ulama asal Saudi yang kemudian beliau sebutkan ada 8 tanda seseorang ketika insya Allah dia mendapatkan Lailatul Qadar. Pengen kita bahas Bapak Ibu? Oke. Yang pertama, kata beliau, ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu, yang pertama hatinya lembut. Dia punya hatinya lembut. Maksudnya hatinya lembut itu gimana? Mudah tersentuh. Zikir dikit nangis. Doa dikit nangis. Ngelihat orang kok kayaknya susah, dia tergerak pengen bantuin. Dan orang-orang yang hatinya lembut itu, maka ibarat tanah yang subur, dia akan mudah untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan kebaikan. Tapi kalau hatinya keras, kan lawan lembut itu apa? Keras. Ciri orang hatinya keras gimana Bapak Ibu? Nggak pernah nangis, nggak peduli, bagus. Terus apa lagi? Wah ini kelihatan paham banget ya. Nah, nggak peduli, nggak nangis. Terus apa lagi? Ciri orang hatinya keras. Bahkan kalau dia melakukan ibadah, itu dilakukan tanpa rasa. Maka selalu kita dorong, di umur-umur kita sekarang ini Bapak Ibu, ibadah kita not just as quantity, but we talk about
our quality. Sholat kita nggak apa-apa baca juz amma, tapi masalahnya kita menemukan rasa nggak saat kita membaca juz amma itu, mendengarkan juz amma itu. Maka orang yang hatinya lembut, maka yang kedua tadi, mudah nangis. Tapi mudah nangisnya itu karena apa? Karena satu, nangis karena dia takut kepada Allah, nangis bisa jadi karena dosa-dosanya. Makanya di kami itu ada 4 level nangis, Bapak Ibu. Ada berapa? Nah, nangis saja ada levelnya, betul Pak. Level yang paling bawah, nangis seseorang itu karena disakiti orang lain. Betul apa enggak, Pak Ibu? Kalau ada orang zalim sama Bapak Ibu, nangis nggak? Ya, saya nggak bilang pasangan ya, tapi misalkan ada orang zalim sama kita, nangis apa enggak? Karena sakitnya di mana? Iya. So, ketika kita tahu bahwa ketika seseorang itu disakiti, maka dia nangis. Tapi ketika dia nangis, dia bilang, ya Allah, kenapa ya kok dia kayak gitu sama saya? Padahal saya kan nggak gitu-gitu banget sama dia, ya Allah. Maka akhirnya dia sadar, masuk level 2. Jangan-jangan saya kayak gini, ya Allah. Saya pernah melakukan hal yang sama, sebagaimana orang itu melakukan ke saya, ya Allah. Maka nangis level 2, dia sadar bahwa dia punya dosa. Jadi level pertama, nangis itu karena level 2, nangis karena punya dosa. Sekarang kalau kita punya dosa, nangis nggak Bapak Ibu? Ya, makanya nanti insya Allah kita muhasabah ya. Ya, insya Allah kita muhasabah. Insya Allah di sepertiga malam terakhir, nanti kita qiyamnya nggak banyak-banyak. Tapi kita pengen lebih banyak menghadirkan rasa kita sama Allah. Karena esensi itikaf itu tersambung, Bu. Get connected to Allah. Kalau kita kemudian just reach much of rakaat, kita bisa melakukan itu sendirian. Tapi ketika kita berjamaah, apakah kita sudah menemukan rasa di situ? Maka kalau kita kemudian terus nangis karena dosa kita, ya Allah, Engkau ternyata bukakan lubang di dalam hati hamba karena dosa hamba, ya Allah. Tapi kemudian nangis lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nangis level 3 itu karena syukur. Engkau telah tunjukkan hamba itu punya dosa ya Allah. Coba kalau Engkau nggak tunjukkan, maka bukan tidak mungkin hamba akan berada terus di dalam dosa itu. Maka orang kayak ketika dapetin misalkan keturunan ya. Alhamdulillah di sini kan pernah ngerasain ya, punya anak ya. Insya Allah kita doakan yang belum punya anak, semoga Allah karuniakan keturunan. Yang belum punya pasangan juga Allah berikan pasangan yang baik. Dan saya agak khawatir yang amin yang udah punya pasangan, maksudnya amin yang aman. Ya. Kenapa? Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah Al-Fakir diamanahkan sama Allah itu dikasih 9 orang anak. Dan setiap proses lahirannya itu kita ikutin. Setiap lahiran itu yang terjadi apa? We are crying. Kita bilang, ya Allah, satu sisi kita terima kasih. Dikasih bagaimana perjuangan seorang istri itu melahirkan. Makanya Sayyidina Umar itu pernah dikomplain sama istrinya. Dan dilihat oleh seorang sahabat, lantaran sahabat ini habis diomelin istrinya. Kan gitu. Karena katanya yang namanya wanita itu hobinya 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Ya. Betul ya Bu? Makanya ibu-ibu nggak suka sama laki-laki juga 3. Ya. Yang otaknya kosong, dompetnya kosong, sama tangan kosong. Tapi ala kuliah Bapak Ibu, maksudnya gini, ketika kemudian sahabat itu pengen ngadu sama Sayyidina Umar lantaran habis dimarahin sama istrinya. Tapi pas tempat Sayyidina Umar, dilihat Sayyidina Umar juga lagi diceramahin sama istrinya. Akhirnya, ya gimana Anda mau ngadu? Lah dia juga dimarahin sama bininya. Tapi kelihatan sama Sayyidina Umar ini. Akhirnya begitu dia keluar, dipanggil. Fulan, kenapa antum nggak jadi mampir ke sini? Enggak ya Amirul Mukminin, tadi aneh mau ngadu lantaran di rumah habis diomelin sama bini. Terus
Ya tapi pas nyampe ke sini, aneh lihat antum juga habis diomelin. Maka terus apa kata Sayyidina Umar? Kenapa aku harus mempermasalahkan diomelin oleh istriku? Sementara dia yang telah melahirkan daripada keturunan. Yang dia membesarkan anak-anak. Masya Allah ya. Bahkan menyiapkan pelana daripada kuda tungganganku. Menyiapkan makanan bagi hewan ternak. Terus kalau dia cuma marah, ngapain saya balas? Kebaikannya masih lebih banyak daripada apa yang dia omeli. Betul Bu? Masya Allah, sepakat? Setuju? Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan suami ibu seperti Sayyidina Umar. Kok bapak-bapak nggak ngamin? Bapaknya udah ngantuk ya? Tenang-tenang Pak, insya Allah. Ya, kadang-kadang ya. Jadi balik lagi Bapak Ibu, orang nangis itu level 3 adalah bersyukur intinya. Tapi begitu kemudian dia nangis karena syukur. Ada satu level lagi. Dia nangis itu karena apa? Ya Allah, mungkin dengan ini semua sebetulnya engkau sedang menunjukkan cintamu kepada aku. Maka level 4-nya itu adalah nangis itu karena cinta. Jadi kalau orang nangis itu ada 4 level. Maka saya pengen tanya, kalau Bapak Ibu nangis biasanya masuknya level yang mana? Disakitin orang karena dosa, bersyukur banyak dikasih nikmat, atau karena cinta? Ini saya agak khawatir ini ya. Kalau ditanya diam begini, kemungkinan aja jangan-jangan level 1 ini ya. Ya, jadi ini ya. Mudah nangis. Orang kalau yang dapat Lailatul Qadar hatinya lembut. Yang kedua mudah nangis. Yang ketiga dia akan menyesali dosa-dosanya yang telah lalu. Bahasanya dia nggak merasa aman dengan apa yang sudah ia lakukan. Sehingga dia muncul yang keempat, merasa malu sama Allah. Coba deh Bapak Ibu, sholat itu sekali-kali munculkan rasa malu di hadapan Allah. Kita kan kadang-kadang sholat kayak nggak ngerasa menghadap siapa-siapa, betul nggak? Kita kalau menghadap orang yang kita segani, mau ngomong aja malu, betul apa enggak? Tapi kita kok ngomong sama Allah kadang-kadang nggak ada malunya. Makanya orang yang insya Allah dapatkan Lailatul Qadar di dalam dirinya, dia punya rasa malu sama Allah. Kalau ngomong tuh bahkan bahasanya nggak semau-maunya omongan dia, nggak semau-maunya bacaan yang dia baca. Karena dia tahu Allah Maha mengetahui apa yang ada, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa tukhfis sudur. Baik yang di dalam hati ataupun yang di dalam dada ataupun yang di hadapan kita pada umumnya. Yang keenam, yang kelima, seorang tanda mendapatkan Lailatul Qadar punya rasa rindu kepada Rasulullah. Kangen nggak kita sama Rasulullah, Bapak Ibu? Nah, kalau kita bahasanya gini, dapatin Lailatul Qadar, pokoknya kalau udah sebut Nabi, bahkan baru kita baca tadi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Itu baru nyampe di Masjid Nabawi, pagar luarnya aja Bu, Pak. Nangis. Makanya kita nggak ada kerinduan kepada makhluk melebihi rindu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena disebutkan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum dikatakan iman sempurna sebelum dia mencintai aku, mencintai Rasulullah, melebihi dia mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, ataupun mencintai manusia lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, orang yang tandanya mendapatkan Lailatul Qadar menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki,
senantiasa merasa tenang dan hidupnya berlapang dada. Tenang, lapang dada, bertambah rajin ibadah dan beramal soleh, dan memiliki kerinduan untuk bisa terus berjumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka mudah-mudahan 8 tanda ini bisa Allah hadirkan di dalam jiwa-jiwa kita, pribadi-pribadi kita. Kalau belum, yuk kita asah, memantaskan aja dulu. Kita nggak tahu apakah malam ini atau malam yang akan datang, tapi yang jelas kata Nabi, kejar malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir. Maksudnya apa? 10 malam itu lakukan sama. Jangan kalau kita misalkan ngerasa malam ini udah dapat nih, terus kemudian kita besok nggak usah lagi. Enggak, kita lakukan sama. Mau genap, mau ganjil. Tapi terutama yang ganjil, maksudnya apa? Kencengin lagi di malam yang ganjil. Kemarin saya dengar katanya kemarin di sini ramai ya. Malam genap, malam 24. Maka harusnya malam ini lebih ramai dari kemarin. Nanti malam 27 lebih ramai lagi. Malam 29 malam lebih ramai lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita meluangkan sebagian waktu kita untuk i'tikaf, maka mudah-mudahan Allah memantaskan kita min ahli Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah bab yang kedua akan kita bahas besok sore, yaitu tentang bagaimana menghadirkan kembali cahaya hati di Ramadan kita dengan langkah-langkah yang insya Allah bisa kita persiapkan, bisa kita laksanakan, dan bisa kita amalkan, sehingga dengannya menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insya Allah nggak ada tanya jawab ya? Atau ada mau tanya jawab dulu? Cukup? Wah, udah aja Pak, udah selesai aja berapa ya? Insya Allah. Tapi kalau misalkan ada yang mau nanya, nanti silakan boleh tulis di kertas. Besok kita akan bahas kalau memang ada yang bertanya. Ya. Baik, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.